Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Decibel. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan kapal selam Korea bernama Hala, yang sedang berada di kedalaman laut timur Hiroshima. Di mana di dalamnya ada beberapa perwira angkatan laut, mereka dikomandankan oleh Kang Doyong. Lalu komandan meminta bawahannya berkumpul, tiba-tiba diserang oleh kapal musuh menggunakan torpedo. Alhasil kapal mereka terjatuh di dasar laut, dan tidak terlacak oleh pusat. Singkat cerita, adegan beralih ke 1 tahun kemudian, di mana komandan Kang rupanya berhasil selamat meskipun sudah pensiun, namun ia diminta untuk memakai seragamnya dan menghadiri konferensi pers. Kang lalu ditanya mengapa ia masih hidup, sementara banyak dari anak buahnya yang mati akibat tenggelamnya kapal Hala. Namun di sini ia tidak menjawab sama sekali dan memilih untuk pergi. Saat itu ia mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Orang itu mengatakan bahwa sudah terpasang sebuah bom di 2 tempat yang berbeda, yakni di taman hiburan dan rumah Mayor Kim, mantan anak buahnya. Kemudian ia menyuruh komandan untuk memilih bom mana yang akan diledakkan lebih dulu. Ternyata omongan pria itu terbukti benar, karena Mayor Kim mendapat kiriman paket yang berisi sebuah bom. Begitu juga di taman hiburan, seorang anak menemukan tas yang di dalamnya terdapat sebuah bom. Bom itu ternyata akan meledak apabila ada suara berisik yang terdeteksi. Beruntung bom yang ada di taman tidak sempat meledak, namun Mayor Kim dan istrinya harus tewas setelah suara bising yang ditimbulkan oleh pemanas teko. Tak lama setelah itu, istri dari komandan Kang bernama Yu Jung diminta untuk datang ke taman hiburan, mengingat dia seorang penjinak bom. Namun sebelum itu ia mengantarkan putrinya terlebih dahulu. Di waktu yang sama orang itu kembali menghubungi komandan Kang. Ia memberitahu kalau dia akan meledakkan bom di taman hiburan, namun lagi-lagi ia disuruh memilih karena ia juga memasang bom di stadion sepak bola. Kemudian si pelaku memberikan waktu selama 60 menit untuk menemukan bom tersebut. Saat itu ia teringat kejadian saat di kapal, di mana semua orang sibuk karena rudal yang mengincar kapal mereka, dan Kang memberi perintah langsung untuk menembak balik rudal tersebut. Namun sayang tembakan mereka meleset. Kang lalu memerintahkan agar kapal berada di dasar laut, namun jika berada di kedalaman yang rendah maka beresiko menabrak karang. Jalan satu-satunya yaitu dengan cara menghindar. Komandan memaksa kapal untuk turun ke titik terendah dan saat rudal itu meledak mereka berhasil selamat. Kini komandan Kang sudah sampai di stadion. Dalam keadaan panik ia tidak sengaja menabrak seorang reporter bernama Oh Dayo. Kemudian ia mengikuti komandan Kang. Si pelaku mengatakan kalau bom itu akan meledak jika tingkat kebisingan di dalam stadion mencapai 100 desibel. Kang kemudian diberitahu jika bom tersebut berada di ruang 6IP. Tiba-tiba reporter Oh masuk ke tengah lapangan untuk mengacaukan pertandingan. Alhasil semua orang terdiam melihat aksinya itu. Namun tak lama setelah itu semua penonton bersorak. Kang yang saat itu berada di ruang 6IP akhirnya menemukan bom tersebut di dalam akuarium. Suara penonton yang terus bersorak membuat bom tersisa beberapa detik lagi. Kang yang melihat seorang anak kecil di sana, ia pun segera menyelamatkan anak tersebut. Setelah kejadian itu, orang itu kembali menelponnya dan memuji akan keberanian komandan Kang. Ia lalu mengatakan jika istrinya komandan sedang menjinakkan bom yang ada di taman hiburan. Si pelaku juga memberitahu kalau dia sudah memasang bom di kolam renang umum. Di sini komandan Kang kembali disuruh memilih untuk pergi ke taman hiburan atau ke kolam renang umum. Pada akhirnya ia dan reporter Oh memutuskan pergi ke kolam renang. Saat di perjalanan Kang menelpon petugas kolam renang untuk meminta. Singkatnya setelah tiba di sana, si pelaku kembali menelpon dan mengirim foto putrinya yang sudah diculik. Mengetahui itu ia pun meminta reporter Oh untuk pergi ke parkiran, guna mencari mobil hitam yang mungkin saja putrinya ada di sana. Di sisi lain Yu Jung terlihat sudah memakai seragam lengkap untuk menjinakkan bom. Ia juga menemukan catatan di bom tersebut yang ditujukan untuk dirinya. Sementara itu komandan Kang melihat pelampung yang sudah dipasangi sebuah alat. Kemudian ia pun segera menyelam menuju bom tersebut yang berada di dasar kolam.
namun saat itu si pelaku menelpon petugas kolam dan meminta pengunjung agar masuk ke dalam kolam. Akibat suara dari para pengunjung membuat bom itu berjalan kurang dari 1 menit. Di sisi lain di ujung yang akan menjinakkan bom ia pun harus bingung, ketika salah seorang penghuni gedung ingin membuka jendela sehingga suara yang ditimbulkannya membuat bom berjalan lebih cepat. Kini dia hanya memiliki waktu selama 30 detik, Yujung kemudian memotong kabel pemicu berharap bom itu tidak meledak. Di saat yang sama komandan yang sudah pasrah ia pun memeluk bom tersebut agar meredam ledakannya, akan tetapi yang terjadi hanyalah ledakan kecil saja karena ternyata kedua bom itu adalah palsu. Setelah itu si pelaku meneleponnya, dan mengatakan jika bom yang sebenarnya berada di bawah pijakan kaki Yujung, dan jika dia pergi maka putrinya akan mati. Untuk terakhir kalinya Yujung meminta suaminya untuk menyelamatkan anak mereka. Sementara reporter Oh yang berada di parkiran, menemukan mobil dengan ciri-ciri yang sama, namun saat ia akan membukanya bagian belakang mobil itu malah meledak. Kemudian kita diperlihatkan dengan pelaku, yang ternyata adalah mantan bawahannya sendiri bernama Tai Seong. Kemudian Tai Sung menyamar sebagai dokter, untuk menculik Yujung yang tengah dirawat di rumah sakit. Ia ternyata mengetahui jika Taesung lah pelakunya, diketahui Taesung adalah kakak dari Tai Ryong yang juga seorang perwira. Ia memiliki catatan medis gangguan trauma dan berniat balas dendam atas meninggalnya 22 orang kru kapal termasuk adiknya. Di waktu yang sama Taesung berhasil masuk ke dalam kamar rawat Yujung, di sana ia pun langsung membunuh polisi yang sedang berjaga. Setelah itu ia pun membawa Yujung pergi keluar dari rumah sakit. Saat mereka berpapasan Chayong sama sekali tidak menyadarinya. Tak lama setelah tahu Yujung tidak ada di kamarnya, ia pun baru sadar jika yang mendorong kursi roda adalah Taesung. Kemudian ia pun menelpon anak buahnya yang kebetulan sedang bersama Taesung, namun saat akan menangkapnya ia pun harus terbunuh. Chayong mengetahui itu ia pun segera mengejar mobil Taesung. Sementara itu Kang mendatangi rumah Jungsuk mantan anak buahnya. Mendengar itu ia pun langsung naik ke lantai atas dan menemukan adanya bom rakitan. Taesung melakukan itu karena dia ingin balas dendam kepada Kang, karena dia sudah membunuh 22 orang kru kapal. Tak lama kemudian ia pun mendapat kiriman foto putrinya memakai rompi yang sudah terpasang sebuah bom. Mengetahui itu mereka segera berpencar mencari Sol Yong. Di waktu yang sama, Chayong melapor ke pejabat pemerintahan agar menangkap Komandan Kang. Karena kalau tidak rahasia mereka akan terbongkar, terungkap fakta bahwa torpedo yang menyerang kapal Hala bukanlah milik musuh, melainkan milik negara mereka yang mengalami kesalahan dalam latihan. Singkatnya reporter Oh berhasil menemukan Sol Yong, yang tertidur di sebuah kafe dengan memakai rompi yang terpasang sebuah bom. Di sisi lain Chayong memberitahukan jika rompi yang dipakai putrinya tersambung dengan bom yang lain. Agar bom itu tidak meledak mereka harus mendekatkan kedua bom agar waktunya bisa berhenti. Di waktu yang sama Taesung yang berada di hotel membuat sebuah ledakan di jalan. Setelah itu ia berdiri di depan orang-orang dengan memakai seragam angkatan laut. Mereka yang panik kemudian diberitahu bahwa pintu masuk telah dipasang sebuah bom. Tak lama kemudian, Komandan Kang datang dan langsung menemui Taesung. Kemudian kita dibawa flashback dan diperlihatkan situasi setelah kapal Hala menabrak karang. Saat itu orang-orang terlihat mulai lemas termasuk Taesung akibat kapal yang kehabisan oksigen. Sedangkan karbon dioksida mulai meningkat, di waktu yang sama Komandan Kang mendapat pesan dari pusat bahwa torpedo yang meluncur adalah milik Korea. Namun karena torpedo itu berada di lepas pantai Hiroshima, mereka mengira bahwa torpedo tersebut milik Jepang. Dalam rapat yang diadakan, salah seorang dari mereka mengatakan jika ini merupakan simulasi dan tak mungkin ada yang bisa selamat, ia juga meminta untuk merahasiakannya dari publik. Sementara itu keributan mulai terjadi antara kru kapal, yang terbagi menjadi 2 tim di mana tim pertama harus ada yang bisa keluar dari kapal, sedangkan tim kedua harus tetap berada di kapal. Semua itu dilakukan untuk menghemat oksigen di dalam kapal. Tim penyelamat rupanya akan datang 14 hari ke depan. Mendengar hal itu Taesung berontak tidak menyetujui keputusan tersebut,
Kemudian Kang membuat 44 tali di mana 22 tali berukuran panjang dan 22 lagi berukuran pendek. Jika ada yang mendapat tali panjang, maka akan tetap tinggal dalam kapal, sedangkan yang mendapatkan tali pendek harus keluar dari kapal. Ia lalu memegang tali tersebut dan semua kru kapal maju satu persatu. Setelah semua mengambil tali tersebut, mereka akhirnya tahu siapa saja yang akan tinggal. Taesung yang mendapat tali pendek, ia pun meminta adiknya untuk menukar tali tersebut agar bisa selamat, tetapi ia menolak dan memilih untuk mati. Taesung lalu mengatakan jika angkatan laut tak boleh bunuh diri. Semua orang yang mendengarnya bersedih, tapi mereka harus melakukannya, kalau tidak maka semuanya akan mati sia-sia. Dianggap sudah membuat masalah, Kang justru menyuruh mereka untuk mengurung Taesung. Kembali ke masa sekarang, di mana Chaeyoung dan anak buahnya datang ke hotel tersebut, namun tiba-tiba saja bom di sekitar hotel langsung meledak. Ternyata rompi yang dipakai Taesung terhubung dengan 2 bom yang dipasang pada istri dan anak Komandan Kang. Kini ia hanya memiliki waktu 3 menit untuk menyelamatkan salah satunya, dan itulah bentuk balas dendamnya selama ini. Tiba-tiba Chaeyoung datang dan langsung menembaknya hingga tewas. Setelah itu Kang segera mengambil rompi milik Taesung dan langsung mencari istrinya yang kini berada di dalam mobil. Setelah mereka bertemu, bom itu pun seketika berhenti dan mereka semua selamat. Setelah kejadian itu, Komandan Kang mengadakan konferensi pers. Ia mengatakan kalau dialah yang sudah menyebabkan 22 kru kapal tewas atas keputusan yang dibuatnya. Selain itu, torpedo yang mengejar kapal mereka adalah milik Korea. Di sini ia akan bertanggung jawab dan meminta maaf kepada keluarga korban. Kemudian kita diperlihatkan kembali saat di kapal, Letnan Wang yang baru saja menjadi seorang ayah, ia pun diminta oleh komandan agar tidak salah menarik tali. Namun ia dengan sengaja mengambil tali yang salah, dan mengatakan jika komandan harus tetap hidup. Ia dan 21 kru kapal kemudian memberikan penghormatan terakhir kalinya. Kang sendiri harus menahan penderitaan karena kehilangan sebagian kru kapal. Singkat cerita, ia pun mengunjungi makam para kru kapal yang tewas. Tak lama kemudian ia kedatangan kru kapal yang selamat. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Decibel. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.